Halo, selamat datang. Pernah dengar soal musik bisa bikin anak pintar? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sains di baliknya, dan kita akan lihat mana yang mitos dan mana fakta. Oke, kita mulai dari yang paling terkenal ya, efek Mozart. Katanya sih kalau anak dengerin musik klasik bisa jadi jenius. Bener nggak sih? Mitos ini udah puluhan tahun loh bikin banyak orang tua penasaran. Tapi ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Menurut tim medis dari Klik Dokter, efek bagus buat otak itu ternyata nggak cuma datang dari Mozart loh. Kutipan ini seolah-olah membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam. Ternyata, musik-musik lain yang santai pun bisa kasih manfaat yang sama. Oke, kalau gitu yuk kita bedah bareng-bareng mitos Mozart ini. Kita cari tahu cerita sebenarnya, dan kita pisahin mana fakta, mana fiksi. Nah, ini nih yang paling penting buat kita pahami. Isunya itu bukan soal menciptakan seorang jenius secara instan. Bukan. Manfaat yang sesungguhnya itu adalah bagaimana musik membantu membangun otak yang lebih baik dan lebih nyambung secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bagian sainsnya nih. Gimana sih caranya suara itu bisa secara fisik mempengaruhi otak kita? Yuk kita intip apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas lagi dengerin musik. Kunci utamanya ada di satu kata ini, neuroplastisitas. Apa itu? Gampangnya, ini adalah kemampuan super otak kita buat mengubah koneksi dan perilakunya sendiri setiap kali dapat informasi baru. Ya contohnya seperti alunan musik. Jadi otak kita itu nggak kaku, dia terus-menerus berubah dan membentuk dirinya sendiri. Keren kan? Nah, penjelasannya makin mantap nih dari Dr. Piprim Basara Yanwarso, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Beliau bilang kalau musik itu bisa mengaktifkan banyak area otak sekaligus. Bayangin deh, lobus temporal buat dengar, lobus frontal buat emosi, bahkan sampai cerebellum buat gerak. Ini tuh ibaratnya olahraga buat seluruh bagian otak. Terus gimana caranya musik bisa bikin kita lebih konsentrasi? Prosesnya kira-kira begini nih. Pertama, gelombang suara masuk ke telinga. Terus, otak kita memproses suara itu. Nah, proses ini mengaktifkan yang namanya sistem penghargaan atau reward system. Akhirnya, otak melepaskan dopamin, itu loh hormon yang bikin kita seneng, dan boom, fokus dan perhatian kita jadi meningkat. Simple tapi keren kan? Oke, dari teori kita pindah ke bukti nyata. Gimana sih musik benar-benar bisa membangun otak jadi lebih baik? Ada satu penelitian prenatal yang menarik banget buat kita lihat. Jadi, ada studi di tahun 2024 dari Universitas Udayana. Studi ini nunjukin gimana stimulasi suara, bahkan dari sebelum lahir, itu bisa secara fisik mengubah otak yang lagi berkembang. Memang sih penelitiannya ini dilakukan pada tikus, tapi hasilnya kasih kita gambaran yang sangat kuat soal perkembangan sel di atas. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Kelihatan banget kan? Di sebelah kiri itu sel otak dari kelompok kontrol, yang biasa aja. Terus lihat yang di sebelah kanan. Ini dari kelompok yang diperdengarkan lantunan Al-Quran. Jauh lebih padat. Peningkatannya paling tinggi di sini, jadi ini bukti fisik yang benar-benar nyata. Kalau tadi gambar, sekarang kita lihat angkanya. Dan ini jujur hasilnya cukup mengejutkan. Lihat, kelompok kontrol punya rata-rata sel piramidal sekitar 13. Kelompok yang dengerin lantunan Al-Quran, angkanya loncat sampai hampir 20. Tapi, coba lihat yang ini. Kelompok yang dengerin musik rock, angkanya malah anjlok, di bawah 6. Ini nunjukin banget kalau jenis dan kualitas suara itu ngaruh banget. Suara yang tenang dan terstruktur kayaknya bisa mendorong pertumbuhan, sementara suara yang lebih keras atau berantakan, mungkin efeknya justru sebaliknya. Oke, dari tadi kita ngomongin sel piramidal. Emangnya apa sih itu? Gini, sel piramidal itu adalah tipe neuron utama di otak besar kita. Penting banget buat fungsi-fungsi tingkat tinggi, kayak mikir dan kontrol gerakan. Gampangnya gini, makin banyak selnya, makin besar potensinya buat bikin koneksi dan memproses informasi. Oke, kita udah lihat perubahan di level sel. Sekarang gimana caranya semua ini jadi manfaat nyata di kehidupan sehari-hari? Gimana ini semua ngebentuk keterampilan yang bisa kita lihat langsung pada anak-anak? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat deh, gimana aktivitas musik itu dampaknya luas. Lobus frontal yang aktif, itu bantu fungsi eksekutif. Lobus temporal buat proses pendengaran. Lobus parietal buat perhatian. Bahkan, lobus oksipital pun ikut kerja loh. Misalnya pas anak belajar baca not balok. Semuanya kena. Tapi tunggu dulu, ada lagi poin penting. Manfaatnya itu bukan cuma dari dengerin musik aja loh. Ternyata, bernyanyi secara aktif bareng si kecil itu punya segudang manfaat unik lain yang luar biasa kuat. Lihat deh 5 manfaat utama dari nyanyi bareng ini. Ini bukan sekedar hiburan ya. Bernyanyi itu bisa meningkatkan fungsi pernafasan dan jantung, nambahin kosakata anak, bikin mood jadi lebih baik, mendorong perkembangan saraf otaknya, dan, yang ini penting banget, bisa membangun rasa percaya dirinya. Jadi, bisa kita lihat kan, dampak musik itu benar-benar holistik alias menyeluruh.
Dari sisi kognitif, dia bikin daya ingat dan pemahaman kalimat jadi lebih baik. Dari sisi emosional, dia bantu ngatur perasaan lewat dopamin dan serotonin. Terus dari sisi sosial, kalau musiknya dijadiin aktivitas bareng-bareng, itu bisa ningkatin empati dan kemampuan interaksi. Lengkap banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang paling praktis. Ini adalah langkah-langkah simpel buat para orang tua. Gimana caranya kita bisa jadi konduktor yang mengarahkan pertumbuhan anak kita lewat musik? Penting banget buat diingat, rentang usia 0-6 tahun, ini yang sering disebut golden age atau masa keemasan. Kenapa? Karena disinilah perkembangan otak anak lagi ngebut-ngebutnya. Jadi, ini waktu yang paling pas buat ngasih stimulasi musik yang kaya dan berarti. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Dengerin musik secara pasif, misalnya cuma nyetel lagu, itu bagus kok. Tapi kalau kita terlibat aktif, kayak nyanyi bareng atau mungkin coba mainin alat musik sederhana, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena aktivitas aktif ini memperkuat koneksi di otak dengan jauh lebih kuat. Jadi, kita kembali lagi ke pesan utamanya ya. Tujuannya itu bukan buat nyetak anak jadi musisi jenius atau anak ajaib. Bukan itu. Tujuannya jauh lebih sederhana dan lebih dalam, yaitu membesarkan anak yang bahagia, yang seimbang, dan punya otak yang siap untuk terus belajar dan nyambung sama dunia di sekelilingnya. Pada akhirnya, ini semua bukan soal menciptakan seorang jenius, tapi soal menciptakan sebuah koneksi. Koneksi antara Anda dan anak Anda. Jadi, pertanyaannya simpel. Lagu apa yang mau Anda bagikan hari ini?